Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Min mengukur jalan sob. Ya, perjalanan kali ini kami mulai dari Desa Kendalrejo, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang sob. Dan kami ini mengarah ke Desa Pesantren yang ikutnya Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Jadi Desa Pesantren sendiri adalah desa terujung di Kecamatan Ulujami bagian barat ya sob. Cocok kuwi mlebune Kecamatan Petarukan kayaknya. Jadi untuk mengurus administrasi dan lain sebagainya lebih dekat, soalnya kalau ke Ulujami juga cukup jauh ya sob. Nah, untuk kondisi jalan di Desa Kendalrejo sendiri ya sudah banyak yang rusak ya sob. Cuman untuk yang arah ke pesantren ini kita masih bisa sedikit milih. Kalau untuk jalur-jalur dalamnya sih mayoritas sih sudah bagus ya untuk jalan desanya. Nah, ini adalah jalan kabupaten yang sudah brodol. Ini ada Pertasop ya, kalau misalnya mau ngisi bensin Pertamax ada di Desa Kendalrejo. Terus nanti di depan kami ini ada semacam TPG ya, atau pendidikan Islam. Ini juga sudah cukup lama, sejak tahun 90-an sob. Karena ketika kami masih SMP ya tahun 90-an ini sudah ada. TPG namanya apa nih? Mansur Ulfitriyah atau ya mungkin kurang pas ya bacanya. Jadi di Desa Kendalrejo sendiri TPG-nya ada 2 ya. Yang di Dusun Kauman ada, dan ini kalau Nambangan itu ikutnya dusun apa ya? Apa masih Nambangan mungkin sob, karena ini dulu pas Kendalrejo itu Nambangan. Nah, ini jalannya rusak sekali ya sob, ini di pertigaan. Nah, ini kalau ke kiri itu ke salah satu area di mana yang masih ikut desa pesantren sob. Jadi perkampungan kecil yang ikut desa pesantren, jadi agak terpisah dengan pemukiman desa pesantren yang lain yang sering disebut di sini tuh Kusen. Nah, ini adalah masjid yang baru nih sebelah kiri ya, nah, kelihatannya ini masjid baru di Desa Kendalrejo. Ini beberapa tahun yang lalu masyarakat secara swadaya nguruk dalan karena saking rusaknya ya sob. Dan tahun ini kami kira jalur ini juga akan mendapat perbaikan jalan, ternyata anggarannya tidak cukup, hanya sampai di perbatasan antara Kendalrejo dan Kendal Doyong ya. Wah, ini kalau hujan ya seperti ini sob kondisinya, sangat nggak enak lah pokoknya dilewati. Nah, untuk Desa Kendalrejo sendiri wisatanya ada Pantai Cemoro Sewu atau yang sekarang disebut Pantai Wulan Jati. Tapi lewatnya nggak sini ya, lewatnya dekat balai desa, itu jalur balai desa. Oh ya, di sini ada bengkel ya, tadi bengkel legendaris Om Kucir, sama ini bengkelnya Mas Karso, ini bengkel motor. Jadi orang Kendalrejo atau Kendal Doyong itu nggak perlu jauh-jauh untuk bengkelin motornya, karena ada bengkel yang cukup mumpuni lah. Di Garuda juga ada tuh Kendal Doyong ya, bengkel. Ini kita sudah mendekati area desa pesantren sob, bentar lagi ya. Suasananya seperti ini. Nanti kita untuk desa pesantrennya kita muter di yang dekat Kali Comal ya. Itu jalurnya jalur timur, tapi nanti muter ke arah Copol dan Blandong ya sob. Nah, ini Copol sama Blandong ini kami, kalau Copol sih hafal, tapi kalau Blandongnya sendiri kami agak samar-samar nih yang sebelah mana. Ini mudah-mudahan kondisi jalan seperti ini tahun depan diperbaiki. Sekarang ini udah bulan Desember dan sepertinya pembangunan sudah selesai ya, maksudnya sudah tutup buku karena ini udah tanggal
Ini kami ngerekam tanggal 23 kalau nggak salah. Nah ini kita sudah memasuki desa pesantren. Ini yang terkenal dengan nama Dakisan di sini ya, Pak Dakisan. Ini jembatan Kali Jamuran. Nah ini Kali Jamuran yang lama ya sob. Kalau yang lewat Kendarrejo itu Kali Jamuran yang baru. Nah, ini pasar desa pesantrennya. Nanti tidak lama kemudian nanti di depan itu ada balai desa pesantren. Dan perlu kalian ketahui juga untuk wilayah pesantren Kendarrejo Kendal Doyong untuk bayar samsat atau bayar pajak itu setiap hari Senin di sini ada. Jadi mobil samsat keliling mangkal di desa pesantren. Jadi memudahkan masyarakat wilayah sekitar untuk bayar pajak. Seperti misalnya orang desa Kandang, orang Pejalaran, orang Kendal Doyong, Kendarrejo, atau teman-teman dari desa Mojo itu kesini aja. Jadi nggak perlu ke Pemalang yang jalannya cukup jauh ya. Kondisinya juga tidak jauh beda sob, jalannya seperti ini, Rokel Mania. Jadi memang PR besar ya dari pemerintah daerah bagaimana untuk memberikan layanan fasilitas jalan yang bagus. Karena kami melihat dari beberapa tahun terakhir itu anggaran pembangunan jalan itu miris. Apalagi tahun 2020 ya, pas COVID itu benar-benar pembangunan sangat minim. Dan saking banyaknya jalannya rusak itu sampai bingung untuk mau bangun yang mana dulu, mau benerin yang mana dulu. Jadi rasa rusaknya tuh udah sangat parah ya, so kalau bolong-bolong sedikit kan tinggal tambal. Nah ini rusaknya benar-benar brodol. Terus anggaran yang turun, anggaran pemeliharaan ya kan kurang pas ya. Harusnya anggaran yang turun itu anggaran peningkatan jalan, jadi untuk melapisi aspal lagi dengan kualitas yang bagus. Sayangnya di banyak tempat itu di desa-desa itu anggaran yang turun anggaran pemeliharaan. Ini mudah-mudahan ke depan itu penganggaran untuk perbaikan jalan, karena banyak yang rusak parah itu jauh lebih bijak ya. Lebih sesuai peruntukan, jangan hanya 100 meter yang dibener rusaknya sampai 2 kilo ya kan kurang pas sob. Nah di desa pesantren sendiri itu ada 2 pondok pesantren ya, yang satu Raudhatul Muqtadiin, ini Mbah Yai Tajri, kemudian yang kedua itu Nurul Atfal. Tadi yang Raudhatul Muqtadiin itu dekat atau belakang masjid pesantren ya, kemudian yang Nurul Atfal itu jalur ini sebenarnya tadi udah kelewat belum ya? Dan di sini sendiri, oh ini kayaknya perguruannya ya. Nah ini pondok pesantrennya nih. Ini di area pondok pesantren Nurul Atfal sob sini. Nah ini dia. Berarti dulu juga tahun 90-an di wilayah sini, sebelumnya tadi ya itu yang ada banyak anak-anak itu TPQ ya, sekolah TPQ sob. Nah jalur ini nanti tembus sampai ke desa Kandang sob, sama desa Kendal Doyong. Jalannya ya sudah lumayan bagus lah ya. Ini kita lewat Ngedik. Ini sebelah kiri itu sudah Kali Comal sob, lewat kebun sedikit, kirinya itu Kali Comal. Ini untuk jalan desa ya, karena anggarannya kecil seperti ini sob. Jadi kadang belum lama juga udah rusak lagi. Selain ke desa Kandang atau Pejalaran, Pejalaran itu ikutnya Kendal Doyong sob. Di sini itu nanti jalur sampai ke Pasar Tambeng sob. Pasar yang cukup legendaris ya. Ini jalannya udah mulai rusak lagi. Dan ini jalannya dicor ya. Karena masih ada perbaikan, kami muter ke kiri dulu. Nah, ini kalau lurus sebenarnya sampai Tambeng sama aja sih. Cuman ini jalannya lebih kecil dan biasanya jalannya jalan tanah. Nah ini kita masuk. Nah bener kan jalannya jalan tanah sob.
Suasananya sangat asri ya, banyak pepohonan, kebun-kebun gitu ya sob. Permisi. Jadi ini Kali Comal ini untuk yang sebelah barat memang ada jalan seperti ini ya, sampai ke Dusun Pangkah pun ada sob. Jadi nanti di Skandang Pangkah, jadi memang ada tembusan sampai sana. Dan alhamdulillah sih ya, Kali Comal ini ya kalaupun banjir biasanya hanya wilayah Mojo kalau nggak salah. Kalau Skandang jarang sekali terkena banjir meskipun dekat sekali dengan Kali Comal ya. Kami dulu zaman waktu kecil itu pas Kali Comal banjir, lapangan Desa Pangkah, lapangan Desa Kendal Doyong itu sempat banjir juga, dan kami main bola itu sama lumpur. Pokoknya seru banget dulu. Ini kita masuk jalan yang tadi lagi sob. Ini nanti sampai ke Pasar Tambang. Depan udah Pasar Tambang nih. Jadi ini sebelah kanan itu Pejalaran, sebelah kiri ikutnya Desa Kandang ya sob. Nah, kita di Pasar Tambang, cuman kita langsung belok kanan. Ini nanti ke arah Pilang Jati ya terkenalnya. Jalannya cukup rusak sob. Nah, ini ada pangkas rambut yang cukup legendaris nih, namanya Om Gadol apa ya. Pokoknya ini dari mas-men kecil di sini udah pangkas rambut, dan semasa kecil dulu di sini ada wartel juga. Ini kalau ke kiri ke arah Pejalaran yang nanti bisa tembus ke Pasar Ampera ya sob. Ini kita ke kanan melewati Dusun Pilang Jati, Desa Kendal Doyong. Jalannya cukup parah ya. Jati itu terkenal dengan apa ya? Jadi untuk jalan kabupaten sendiri seperti yang kalian lihat ya sob kondisinya ya. Jadi ini sebenarnya nggak sesuai request, karena kami akan tampilkan semuanya baik yang bagus dan yang jelek, karena memang ini bisa menjadi informasi atau bahan analisis ketika mau ada perbaikan jalan. Jadi memang kami sengaja untuk nyutingnya itu secara keseluruhan ya. Makanya tidak benar kalau kami hanya memposting jalan-jalan yang bagus. Silakan aja tonton video-video kami sebelumnya. Jadi kami itu akan memposting semuanya. Karena ini tujuan kami untuk memvideokan jalan ini nggak semata-mata hanya jalan-jalan ya, tapi memang ini salah satunya adalah biar bisa menjadi data. Makanya setiap kami posting itu ada tanggalnya sob, untuk melihat kondisi pada saat itu ya, karena memang kondisinya sangat dinamis. Jadi bisa saja kami posting jalan rusak hari ini, bulan depan itu sudah diperbaiki. Tapi bukan maksudnya kami posting istilahnya kemudian langsung diperbaiki, tidak. Karena di pemerintahan ini sistem penganggarannya itu berdasarkan perencanaan terlebih dahulu ya. Jadi perencanaannya 1 tahun sebelumnya. Kecuali kalau yang tambal-tambalan itu mungkin bisa insidental ya, bisa langsung dieksekusi gitu ya. Tapi kalau yang perbaikan besar itu biasanya perencanaannya dalam setahun.
ikuti videonya terus ya sob. Ini kami sampai di sini dulu untuk narasinya ya. Mohon maaf ya, karena memang ya pengetahuan kami tentang desa pesantren juga sangat sedikit ya. Apalagi ya mungkin yang bisa ditambahkan salah satunya adalah tempat wisata religi ya. Di sana ada makam Syekh Maulana Maghribi kalau nggak salah soalnya, yang setiap HUT Pemalang, hari ulang tahun Pemalang, itu menjadi salah satu bagian dari rangkaian namanya apa ya, ziarah makam leluhur gitu sob. Nah ini kita sudah memasuki desa pesantren. Ini dekat rumahnya Pak Lurah ya ini. Nanti lewat ini berarti wilayah sekitar Copol sob. Nanti tembus ke jalan yang kami lewati di awal dekat masjid ya. Oke sob, sampai di sini narasinya. Terima kasih atas atensinya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.